myself gitu ya, zaman masih muda, kecil, diperkenalkan sama ranah-ranah kreatif lah dari orang tua, dari sekolah, dari ada guru gambar dulu di sekolah, ada temen yang suka sama gambar, yang dia ngegambar di kelas, dia tuh wah kok gambarnya bagus, dia tuh ada temen yang ngasih referensi tentang poster, majalah, kadang-kadang musik, kadang-kadang ada guru bahasa Indonesia yang nyuruh siswanya saat itu, guru SD, untuk belajar baca sajak, ikutan kompetisi baca puisi, baca sajak gitu ya zaman dulu. Ya perkenalan seperti itu. Dan kebetulan waktu itu gue tinggal di Taman Mini. Nih, bokap gue adalah salah satu pegawai di Taman Mini, dan gue dekat dengan aktivitas kebudayaan itu, anak-anak kreatif. Nonton wayang orang, nonton Ramayana, ngunjungin anjungan-anjungan yang ada di Taman Mini, belajar tentang kultur, budaya, artistik, tarian, ya macam-macam lah, dari yang performance sampai yang visual maupun yang audio, sampai musik segala macam. Belajar nyanyi, ikutan vokal grup. Tapi emang benar saat itu kita nggak berbicara tentang bakat ya, saat itu kita berbicara tentang ketertarikan, karena sampai detik ini pun gue nggak ngerasa memiliki bakat yang super spesial gitu, jago gambar banget sehingga kalau dikasih pensil wah tiba-tiba jadi nggak seperti itu. Dikasih gitar untuk bikin musik, coba bikin musik yang bagus pun belum, nggak seperti itu bakat. Gue pikir di luar dari ranah itu, tapi ketertarikan dengan ranah seni gue mungkin dipupuk dari kecil itu tadi ya. Sampai akhirnya di ranah selanjutnya ketika sekolah, SMA, SMP, SMA gitu ya, ada beberapa faktor yang akhirnya ngarahin gue untuk gue pengen deh memperdalam tentang ranah dunia kreatif ini gitu ya. Usia gue udah 43 ya, 42. Gue 42 ya, 40 something lah. Di usia itu tiba-tiba gue ngerasa ya mungkin baru 3 tahun terakhir lah, bahwa kenapa ya gue kecemplung di sini, ngapain sih waktu itu gue lulus SMA nggak jadi orang yang biasa-biasa aja. Kenapa gue pas lulus, kenapa gue waktu itu memilih masuk seni rupa, bukan jadi seorang dokter, bukan memilih ketertarikan untuk masuk ABRI gitu misalnya, atau masuk TNI, atau jadi seorang pengacara gitu. Hal-hal yang sangat formal yang gue bilang tadi nih. Ya namun ada rasa bahwa kayaknya gue nggak tertarik sama yang lain deh. Kayak misalnya waktu itu gue memilih, kayaknya gue ini deh, gue kayaknya cuma di sini deh. Gue nggak tahu gue bakal jadi apa kelak gitu ya. Bakal jadi seorang pelukis mungkin, bakal jadi seorang musisi mungkin, tapi nggak pernah tahu. Tapi gue nggak pengen ada di ranah yang formal tadi. Jadi alasan gue satu-satunya adalah gue nggak pengen jalan di ranah yang formal. Akhirnya gue memilih ranah yang nggak formal gitu. Tapi belum pernah tahu sampai mungkin di usia 35-an lah nih. Kayaknya gue bisa hidup deh di sini. Maksud gue kayak bisa hidup, bisa berbahagia dalam artian. Hidup tuh bukan dalam artian akhirnya mendapatkan ekonomi, mendapatkan beberapa faktor itu ya. Tapi kayaknya gue bisa bahagia dan bisa menjalani hidup dengan apa yang gue mau gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang pengennya kaya, ada beberapa orang yang pengennya punya istri cantik, ada beberapa yang pengennya punya bandnya bisa punya album, bisa segala macam. Tapi ada beberapa yang emang cuma pengen ngejalanin hidup secara bahagia aja, bahagia dengan apa yang dia pilih gitu. Mungkin sejak umur segitu lah, 35-an gitu. Secara esensi umur menjalani pelajaran, mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu dari teman, bergaul, itu kan dari proses itu tadi. Ada yang kadang-kadang kita mencoba mencari tahu sendiri, ada beberapa yang akhirnya kita mendapatkan insight dari teman, ada tutor kita, ada orang yang kita idolakan, yang akhirnya belajar banyak dari orang tersebut. Kita sangat mengidolakan beliau sehingga misalnya segala macam yang kita lakukan sangat mengikuti atau sama patternnya dengan pola yang diikutin sama idola kita tadi gitu. Rata-rata belajarnya kayak gitu sih. Kalau gue pikir bermusik pun juga sama, menggambar pun juga sama, menyukai sesuatu berarti otomatis lu memiliki referensi bahwa kenapa lu suka sama benda ini. Sehingga lu kan mempelajari dengan detail dari apapun ya, dari teman bahkan, dari referensi, bahkan belajar sendiri. Rata-rata belajar sendiri nih. Rata-rata belajar sendiri. Referensi dari teman misalnya. Lu dapetin input dari teman, dapetin input dari
ngelihat video atau ngelihat buka internet dan segala macam ya. Tapi kayaknya lu nggak bisa belajar dari sana deh. Lu harus mencoba untuk belajar sendiri dan mencari tahu apakah yang diajarin atau ya apakah yang lu lihat ini sesuai seperti apa yang lu mau dan lu pengen menjadi seperti itu. Karena kalau enggak ya jadinya kayak yang sekarang itu, ketika lu gampang banget belajar apapun. Mau bikin layangan buka YouTube bisa bikin layangan. Mau belajar main gitar ini buka YouTube atau buka channel video atau buka tutorialnya di internet, lu akan mendapatkan itu. Yes, gampang banget, mudah gitu. Tapi kalau gue pikir lo harus belajar ini sendiri, harus mencari tahu sendiri, sehingga lo akan mendapatkan esensi. Gue salah satu orang yang mungkin lebih seneng untuk ketika dapat referensi, akhirnya gue mencoba untuk belajar sendiri, untuk mencoba untuk menggali itu sendiri, sehingga outputnya pun bisa jadi nggak sama nanti. Karena gue nggak meniru, akhirnya gue hanya terinspirasi, sangat terinspirasi dengan hal tersebut, tapi membuatnya dengan proses diri sendiri gitu, mempelajari sendiri. Dari dulu gue pernah tinggal sama nenek gue, sama kakek gue di Bandung, zaman SMA gitu ya. Beliau mengajarkan banyak hal tentang satu hal sebenarnya yang diajarin, bahwa ilmu itu adiluhungnya. Ilmu itu saking adiluhungnya, apapun jenis ilmunya harus diturunkan. Jadi nggak boleh berhenti di lo. Contoh dalang misalnya, atau misalnya tukang santet, atau misalnya tukang copet. Lu harus menurunkan ilmu tersebut ke orang lain agar skillnya hidup. Maksudnya dalam artian agar ilmu tersebut bisa berkembang. Jadi gue sama sekali nggak mengharamkan untuk pelit ilmu gitu. Jadi ya kalau punya ilmu apapun, gue baru tahu nih kayak gini deh. Kalau andai kan gue tukang sulap, gue ada jenis tukang sulap yang bakal ngasih tahu triknya setelah acara selesai. Apa itu ilmunya? Karena kalau ini menarik dan ada orang yang tertarik untuk menguasainya, itu akan sangat membahagiakan gue gitu. Karena gue takut banget ketika suatu saat nanti misalnya gue kecelakaan atau gue tewas mendadak di tengah jalan, ilmu yang gue punya nggak sempet kebagi sama siapa-siapa. Jadi makanya gue seneng banget tuh kalau misalnya contoh kayak pemandu karaoke, ada banyak pemandu karaoke di Indonesia, gue akan dengan senang hati memberitahu softwarenya apa yang harus dilakukan agar berbagi ilmu, berbagi kesenangan gitu. Karena gue takut banget kalau tiba-tiba semua orang hanya menjadi penikmat, hanya menikmati sesuatu gitu. Walaupun ada kultur orang yang ternyata emang pengennya cuma jadi penikmat aja. Tapi gue alangkah indahnya kalau mereka akhirnya bisa belajar dan bisa tahu cara membuat hal tersebut juga gitu. Gue seneng melakukan itu sendiri. Gue seneng banget gitu, kayak berbagi ilmu, sharing apapun lah, skill apapun, gambar, bikin karya digital, karaoke, bikin lagu, cara bikin lagu atau cara bikin komposisi, belajar software gitu. Dengan senang hati akan gue ajarkan ke orang lain. Gimana ya, gue itu emang sering banget ditanyain gitu loh nih, kalau bisa sih Om Leo misalnya jadi pemandu karaoke iya, ngeband iya gitu. Saat itu gue cuma bergantung sama apa yang gue jalanin dan gue suka sama apa yang gue jalanin nih. Jadi kayak ketika lu suka sama apa yang lu lakukan, ketika lu suka sama sesuatu lu lakukan dan dengan perasaan suka tadi, sehingga ketika bekerja dengan rasa suka, dengan rasa seneng sama apa yang dikerjakan, di luar faktor spesial gitu ya lu enak Om Leo ngomong kayak gitu, lu kan kreatif, ide lu banyak gitu. Enggak, sebenarnya bukan itu yang jadi poin utamanya, pilar utama, bahwa lu berkata seseorang kok bisa ya ngapain aja, gambar bisa, acting bisa, atau misalnya main musik bisa, atau jadi sutradara film bisa, segala macam, kok bisa ya ada orang kayak gini ya. Kalau gue pikir bukan itu sebenarnya pertanyaannya. Menjadi seperti itu yang gue pikir jadi pertanyaan sesungguhnya. Menjadi dia bisa menikmati apa yang dia lakukan, dia melakukan segala sesuatunya dengan kesenangan, suka akan segini langsung dibikin sama dia suka akan sesuatu, dia melakukannya dengan rasa sayang akan hal tersebut. Gue rasa itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika ditanyakan gimana sih gitu caranya untuk menjadi seperti itu, nggak bisa. Setiap orang punya faktor spesial itu. Gue pernah cerita mungkin kayak setiap orang punya spesial yang nggak bisa ditiru spesialnya, tapi tirulah apa yang terjadi dengan speciality tersebut. Betapa dia mencintai apa yang dia lakukan, betapa dia senang, betapa dia iseng aja melakukan itu, iseng-iseng doang aja, cuma iseng-iseng, tapi kok jadi ya? Oh, kita tiru pola iseng-isengnya, bukan tiru pola spesial bahwa dia memiliki skill yang luar biasa gitu. Lu nggak bakal pernah bisa ya melakukan sesuatu, ya lu nggak bisa jadi Michael Jordan lah. Ya. Tapi terinspirasi dengan Michael Jordan dan melakukan seperti apa yang proses-proses apa yang dilakukan sama Michael Jordan untuk menjadi seperti itu yang paling menarik buat gue. The story behind the thing ya, bukan the thing ya yang kita omongin, tapi story behind-nya. Jadi kayak
oh orang ini suka bekerja keras. Kalau latihan rutin, wah gue baru latihan segini aja capek misalnya, atau baru latihan gambar sedikit aja nggak, oh berarti gue nggak suka kan hal tersebut gitu. Jadi jangan sekali-sekali merasa bahwa esensi ini terjadi sebagai sesuatu yang ya itulah unsur-unsur kesengajaan, unsur-unsur yang dipaksakan, sehingga tadinya lu padahal sebenarnya lu nggak suka musik sampai kapanpun, walaupun lu sejago apapun lu bermain musik gitu, tapi lu nggak suka dengan main males-malesan, main cuma kalau mau dibayar doang, padahal lu jago banget nih, atau lu jago banget ngapain lah gambar gitu, tapi lu cuma mau gambar kalau ada yang mau beli karyanya doang gitu. Akan rusak lah itu maksudnya sebuah progresi tentang speciality yang kita punya itu tadi. Memiliki sesuatu, dapat gift dari semesta gitu ya, dapat gift dari Tuhan, tapi nggak disalurkan gitu. Gue seneng dengerin musik, kok gue seneng nyanyi ya, kenapa lagu ini enak ya didengerin, kenapa pattern lagu ini begitu mudah dilafalkan, sehingga ketika diputerin di sebuah klub atau di sebuah venue, orang-orang pada antusias untuk menyanyikan lagu ini, apa yang jadi faktor spesial dari lagu tersebut gitu ya, sehingga orang-orang sangat singelong lagunya. Itu ada ilmunya nih, bukan cuma sekedar kita muterin dan tiba-tiba jadi efektif, orang-orang jadi bakalan suka. Ada sebuah progresi yang kita mengingat-ingat tentang sebuah momentum. Oh, muka orang ini umurnya 30 tahun, zaman dia umur SMP pasti dengerinnya lagunya Ratu misalnya. Jadi gue bisa ngedetek, ada ilmunya kan, nggak mungkin kan akhirnya cuma lu sekedar lakukan. Begitupun dengan mengompos lagu-lagu atau mendownload lagu-lagu, nggak semua lagu di-download, akhirnya ada spesial ini kayaknya kurang cocok, dan itu kan ya ada basis ilmu lah ya, entah pengalaman, entah perasaan juga, ada hati juga di situ. Seseorang nge-review musik kan juga seperti itu, nggak mungkin lu cuma nge-review gara-gara lu benci sama band nih akhirnya lu review jelek gitu. Ada ilmu di sana, ada tentang nadanya kok nggak enak ya, menjadikan seseorang sangat objektif akhirnya bahwa lagunya emang nggak enak, sehingga gue review jelek. Tapi ada beberapa yang tanpa ilmu gitu ya jadinya akan ada masalah lah kalau lu melakukan sesuatu tanpa ada basis ya, bekal, benar tanpa ada itu. Ya itu karena lu nggak pernah menjalani solusi, nggak pernah mencari solusi dari apa yang terjadi. Kayak gini deh, ada beberapa orang yang langsung bingung bahwa dunia mengalami kondisi ini ya, wabah seperti ini gitu ya. Yang dia lupa satu dunia ternyata mengalami wabah gitu. Yang dia lupa bahwa semua orang mengalami masalah yang sama. Jadi ini bukan masalah sebenarnya. Masalah terjadi atau misalnya bencana terjadi ketika ada orang yang nggak ada bencana kan. Ketika ada orang yang nggak mengalami bencana tersebut. Ketika ada orang yang baik-baik saja. Tapi satu dunia, bahkan nggak usah ngomongin skena yang kita punya, misalnya nggak ruang lingkup yang kita, tapi satu sampai Amerika negara yang kita anggap bahwa lebih parah, maksudnya ngalamin hal yang sama. Jadi gue pikir ini bukan musibah. Penyikapan kita terhadap sebuah yang non musibah ini adalah dengan bersikap yang paling baik yang bisa kita lakukan sini. Andai kan harus berpikir kreatif ya menjadilah kreatif, karena itu yang bukan gimmick ya. Gue nggak punya duit nih saat ini, gimana caranya nyari duit ya dalam kondisi seperti ini? Ya nggak seperti itu harusnya kita lakukan. Berbuat terbaik itu adalah ketika kita tahu bahwa semua orang mengalami kondisi yang sama, berpikir dengan cara yang sama gitu. Misalnya tadinya lo karaoke, oh nggak bisa gue karaoke fisik, mau gimana pun juga gue nggak bisa ngelakuin karaoke di sebuah venue. Gue tetap pengen karaoke, gue harus ngelakuin karaoke seperti itu kan yang harus dilakukan. Bukan tiba-tiba, wah orang-orang pada di rumah nih pasti seneng nih kalau dikasih hiburan seperti ini. Nggak seperti itu pola pikirnya. Karena gue ngeliatnya gini sih, ada beberapa yang sedih gitu loh. Ada beberapa orang yang ngerasa bahwa ini adalah the end of the world buat mereka gitu. Toh nggak bunuh diri dia gara-gara COVID. Iya nggak bunuh diri gara-gara COVID. Dalam artian dia tetap bisa survive. Sebenarnya yang diubah kan cuma mindset kita aja tentang sesuatu yang tadinya seperti ini, sekarang berubah menjadi seperti ini. Ada kecenderungan orang-orang ngerasa bahwa mereka nggak spesial nih. Itu yang paling gue benci sebenarnya. Banyak banget orang ngerasa, iya saya nggak bisa ngapa-ngapain pak, misalnya. Atau bahkan ketika gotong royong, dia nggak bisa ngasih kontribusi apa, karena dari awal udah berkata bahwa dia nggak spesial gitu. Itu yang paling gue sebel sih, lihat ada orang-orang yang ngejudge dirinya sendiri gitu ya, bukan orang-orang spesial. Semua insan kan semua insan manusia gitu ya, itu kan spesial semua nih. Ada yang spesialitinya ngapain gitu ya. Nah, ngomong masalah kreatif, itu dia yang salah satu yang gue akhirnya berkesimpulan lah sama temen-temen.
bahwa kecemplung di ranah ini memang cuma memiliki ada 4 unsur utama, pola kreatif, dan 1 unsur supporting system atau dukungan. Ya, semua orang yang ada di ranah ini, ranah ngecemplung di ranah yang non formal ini, itu cuma menghadapi 4 benda itu aja, 4 benda itu dan 1 benda supporting. Ya, 4 bendanya ya ada 4 unsur, yaitu 1 visual, 2 audio, 3 perekaman, merekam sesuatu, memori ya dalam artian, dan 1 lagi adalah kinerja literasi atau nalar atau pemikiran atau ide atau kreativitas dan segala macam yang ada di ranah pemikiran otak. Ini adalah 4 unsur kreatif. Nah, dukungan yang kelima ini tadi, yang 5 sempurnanya adalah ekosistem atau dukungan supporting system. Jadi di sini ada ranah yang namanya ada 2 benda di dalam supporting system, yaitu fasilitas dan appreciate gitu ya, mengapresiasi sesuatu. Jadi 4 unsur ini cuma bisa bekerja kalau ada orang yang mengapresiasinya sebenarnya. Banyak banget yang berpura-pura bilang bahwa misalnya bikin musik, enggak kok gue cuma bikin musik buat diri gue sendiri, nggak mungkin. Karena dalam insting lu membuat karya atau mencipta kebudayaan, tujuan utamanya, bedanya kita sama hewan kan seperti itu, hewan cuma insting doang, nggak ada niatan bahwa dia akan menjadi sesuatu dengan apa yang dia buat gitu, kecuali dalam pola bertahan hidup, insting lah. Lo mau kawin jadi lo bikin sarang yang bagus, atau lo mau kawin jadi sayapnya lo buka, padahal dia nggak tahu bahwa itu indah atau enggak. Karena kan hanya insting aja, hanya insting bahwa untuk memikat sesuatu, tapi kan nggak ada pemikiran di sana. Jadi yang dia lakukan sebenarnya bukan membuat karya, hanya insting aja, bertahan hidup, pola hidup dan segala macam. Itulah bedanya sama manusia. Kalau manusia ya benar-benar harus dipikirkan apa yang dia cipta, apa yang dia karyakan, apakah lirik gua akan mengganggu orang lain, apakah orang akan sedih ketika mendengar lagu gue, apakah orang akan senang ketika mendengar lagu gue, dan kalau perlu sedih ya kenapa ada film horor ya gara-gara itu. Gue pengen bikin orang takut supaya nonton film gue, dan gue yakin banget ada orang yang menikmati rasa takut gitu ya, ada orang yang seneng dengan kejadian-kejadian yang mengerikan gitu. Pola-pola seperti itu kan yang sebenarnya terjadi. Jadi landasan-landasan ini memang harus berangkat bareng, dan tanpa disadari inilah yang namanya apresiasi. Jadi supporting system itu 2, yang bentuknya adalah apresiasi, yang kedua adalah fasilitas. Ya kayak gini deh, sekarang nggak mungkin lo jadi musisi kalau lo nggak pernah tahu bahwa ada radio atau ada konser, jadi di dunia ini, misalnya andai kan di dunia ini nggak ada tempat konser atau nggak ada tempat untuk manggung, ya nggak bakal pernah ada musisi gitu. Gue nggak yakin, bahkan di dalam ruangan sendiri, enggak kok gue cuma konser di ruangan buat keluarga gue, buat bokap gue, buat nyokap gue gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ada fasilitas yang paling utama, ada keluarga di sana. Bahkan yang paling rendah sekalipun fasilitas itu bisa terjadi di mbak minimarket. Ya kayak misalnya contoh, tanpa adanya mbak minimarket memutarkan lagunya Raja atau lagunya Ratu, ya nggak bakal ada orang satu daerah situ yang bisa mendengarkan, karena nggak, lagunya cuma bisa diputar di minimarket tersebut gitu misalnya. Tanpa disadari si mbak udah jadi fasilitator buat musiknya Raja atau musiknya Smash atau musiknya siapapun lah, band yang manggung di situ, bahkan sampai Fish atau bahkan sampai siapapun, Aditya Pramono lagunya atau Danila lagunya diputarkan di minimarket. Tanpa disadari mbak-mbak yang memutarkan lagu tersebut atau sound system yang ada di minimarket tersebut adalah sebuah supporting system buat Danila agar musiknya bisa sampai ke orang-orang di luar sana. Supir angkot nyetel lagu koplo gitu misalnya. Iya, pola kreatif itu bekerjanya di ranah yang seperti itu nih. Yang paling rendah ya itu tadi yang gue sempat bilang, apresiasi itu bahkan cuma suka doang. Nggak beli kaset, nggak beli CD-nya, nggak nge-like Instagram, itu cuma suka doang. Tapi tanpa disadari ini adalah unsur utama. Yang tinggi ada kan level selanjutnya, apresiator yang bisa beli tiket, yang bisa nonton, akhirnya bisa mensupport, loyal, beli merchandise-nya, beli CD-nya bahkan. Tapi ada beberapa yang tanpa disadari menjadi faktor utama itu. Penentu dengan cara bahwa dia cuma mendengarkan aja sebenarnya. Ranah kreatif tercipta dengan sebuah ekosistem. Dan ilmunya masih hidup ya nih, dalam artian gue masih mempelajari terus bahwa apa ya yang kurang, apa ya yang harus ditambahkan, apa yang harus dilebihkan, atau apa yang harus dikurangi dari ini. Tapi sampai detik ini kita masih memakai pola yang sama. Polanya mungkin yang paling krusial ya terjadi di tahun 60-an itu, ketika revolusi budaya ada di ranah tertinggi ya di dalam dunia ya. Ada The Beatles era itu, ada musik namanya bossa nova, ada reggae saat itu, ada rock and roll, ada ya 50-an 60-an lah, yang mengubah semua peta industri kreatif ke sekarang. Siapa yang nyangka bahwa ngeband itu akhirnya bisa dipuja orang dan menjadi pekerjaan yang sangat komoditi. Siapa yang bercerita bahwa sepak bola itu akhirnya bisa menelurkan orang paling kaya gitu, misalnya atlet paling kaya, tanpa adanya momentum era 60-an itu. Ini menarik banget sih. Kemarin sempat dibahas juga ketika awal-awal pandemi atau bahkan sebelumnya.
di ranah bahwa banyak orang yang nggak sadar bahwa lo menjalani sebuah hidup yang ternyata terpuruk itu. Lo nggak nyangka bahwa menjadi musisi adalah akan menjadi susah di masa yang tua. Lo nggak nyangka itu, karena dulu ketika dibangun atau ketika lo menjadi benda itu, ada sebuah dream kan, ada sebuah mimpi, ada sebuah cita-cita bahwa lo akan menjadi orang yang sukses, musik lo akan didengar sama orang, karena dia men-set itu selalu ada di level tertinggi. Nggak pernah terpikirkan bahwa ada level paling rendah yang terjadi ketika ada musik. Dalam artian ketika lo jadi musisi atau menjadi penyanyi gitu ya, bisa jadi nggak ada orang yang mendengarkan lagu lo, atau orang yang suka mungkin cuma orang tua lo doang gitu, karena orang tua lo sayang banget sama lo. Lo nggak men-set di level itu gitu. Yang di set selalu level yang paling tinggi bahwa lo akan menjadi sukses, akan menjadi orang paling kaya, musik lo akan jutaan eksemplar gitu. Tapi nggak pernah di set ke level yang paling rendah gitu, yang worst case skenario nya nggak pernah tercatat. Dan di worst case scenario inilah seorang bisa menjadi seperti apa yang terjadi kemarin itu. Jadi terpuruk dalam rangka dia tahu set yang paling rendah bakal terpuruk akan berbeda dengan set yang ketika misalnya dia udah mengidolakan, akan mencita-citakan ini ada di Z yang sangat sukses tadi, dan ketika terpuruk pun akan nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada rasa sedih di sana, dia tetap senang. Ya gue udah tahu konsekuensi gue menjadi seorang musisi akan menjadi seperti ini, akan susah hidupnya dan segala macam. Jadi set-set seperti ini yang dilupain orang sebenarnya, bahwa menjadi nggak sukses itu adalah salah satu target sebenarnya, salah satu tujuan juga bahwa lo nggak. Tapi kan lupa, orang-orang selalu ngelupain itu. Lu selalu ngelupain bahwa ketika membuat sesuatu ada yang nggak suka juga sama benda itu. Lu selalu ngelupain bahwa bisa jadi nggak ada yang ngajak gue konser untuk lagu seperti ini. Bisa jadi ternyata gue ekonominya rendah, ekonomi gue ternyata nggak bagus, lagu gue ternyata nggak laku banyak. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ternyata nggak ada yang ngajak manggung pada lagu gue udah bagus banget gitu. Tapi karena selalu ngesetnya dengan ketinggian, akhirnya ada rasa terpuruk tadi. Nah, perbedaan utama antara Indonesia di negara ini dan di luar, mungkin ada satu manajemen atau ada satu payung ya, payung besar ya yang melindungi beberapa ranah kreatif karena sangat penting gitu ya. Jadi porsinya selalu ada di sejajar dengan ranah formal. Seorang bankir gitu mungkin bisa sejajar dengan seorang seniman, karena ada ranah yang melindungi, ada payung, dapat integritas lah ya, dapat integriti lah dan segala macam. Mencintai apa yang lo lakukan sih, itu yang paling tinggi sih derajatnya. Nggak menipu diri sendiri ya, dalam artian lo nggak bohong bahwa lo sebenarnya nggak suka akan yang lo lakukan. Jadi ya kata-kata panjangnya seperti itu, tapi kata-kata singkatnya mencintai apa yang lo lakukan sih. Jangan sekali-sekali lo berbohong sama diri lo bahwa lo sebenarnya nggak suka ngelakuinnya. Andai kan lo terpaksa melakukan hal yang sangat nggak lo sukain, sisipkan rasa suka di hal tersebut.